Assalamualaikum guys, apa kabar? Waalaikumsalam. Insya Allah pada sehat ya, banyak rezekinya. Waalaikumsalam. 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 Aku udah baca yang berbayar ya. Untuk energinya Fuji, insya Allah ada suatu perubahan yang lebih baik tadi di energinya. Diperbayar, insya Allah ya. Waalaikumsalam. Selamat sore. Waalaikumsalam.
Gimana, ada kabar baru nggak? Ada kabar baru nggak guys? Kita baca koneksi Twin Flames ya. Ada kabar baru nggak? Ada kabar baru nggak guys? Iya, nggak apa-apa. Untuk bacaan energinya Fuji sudah aku baca di Perbayar. Kalian bisa cek ya di Perbayarnya akun Lucky Tarot MS. Sekarang kita baca tentang koneksi Twin Flames. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak lama ya, hanya 1 jam ya. Iya kan aku. Kita lihat koneksi Twin Flames-nya. Oke, the bottom of the deck. Makasih cintaku. Berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Oke. Kita lihat di sini koneksi Twin Flames ya. Insya Allah dua-duanya saling belajar ya. Saling belajar tentang spiritual, saling belajar tentang komitmen nanti nih. Walaupun ya mereka nih dua-duanya ya mengalami suatu pemikiran yang sangat berat ya untuk dilepaskan. Jadi hubungan mereka kan lagi kayak ada batasan ya tentang Twin Flames-nya ini. Kalian ngerasa nggak sih hubungannya mereka nih kayak ada tembok dalam sebulan 2 bulan ini? Ngerasa nggak? Soalnya aku ngeliat di sini mereka tuh sebenarnya mikirin tentang komitmen yang serius ya, sama-sama berpikir gitu, pengen serius, cuman kayak ada yang ngalangin gitu. Ngerasa iya ini kayak ada yang ngalangin ya, jadinya dua-duanya nih lagi bebenah diri aja sih aku ngerasanya ya. Jadi kayak sama-sama mikirin ini, terasa kayak ada jarak. Iya tuh ya, ada 8 of Swords tuh, the Hierophant and 9 of Wands tuh. Kayak musuhan sih enggak, cuman kayak canggung aja, kayak aneh gitu loh. Kayak aneh, musuhan sih enggak gitu loh, cuman aneh gitu. Dalam kontennya mereka tuh kayak asing aja.
Karena dua-duanya masih terperangkap dalam keinginan untuk nikah sih ada ya, untuk rujuk gitu. Cuman kayak ada yang ngalangin. Waalaikumsalam. Kayak ada yang ngalangin guys. Jadi dua-duanya ya saling belajar tentang keagamaan dulu aja lah. Ya fokus ke spiritual aja dulu. Nanti biar Tuhan ataupun Allah ya, untuk Tuhan kita ya, untuk orang Islam, biar yang ngebuka gitu loh. Mami kan cuman ngebantu doang, selarasin. Ya. Tuh, five of sword. Tuh kan. Four of pentacles. Tuh, eight of pentacles. Jadi koneksinya perbaiki trust issue masing-masing aja dulu deh. Ya. Perbaiki trust issue-nya masing-masing. Jadi belum bisa disatukan dulu karena karena trust issue-nya sangat luar biasa sih. Ya, trust issue-nya ya benar-benar menyita energi. Jadi kalau aku lihat di sini ya dua-duanya perbaiki dulu trust issue masing-masing. Iya, banyak halangannya. Jadi masalah keuangan juga, ego masing-masing ya, feminim ya maskulin, perbaiki aja dulu lah. Ya, sampai benar-benar dapat hidayah dua-duanya. Ya, sama-sama belajar mendekati kepada Allah gitu ya. Terikat sih masih ada, ini terikat ingin nikah, ingin rujuk tuh ada sayang. Ada, terikatnya tuh ada. Mereka masih ngebayangin, masih ngimpi juga. Kayak ngutang janji tuh enggak di antara mereka tuh. Utang janji untuk nikah, untuk bersama, itu ada. Waalaikumsalam. Mereka ngerasa utang janji sih. Kalau aku lihat di sininya. Janji tentang komitmen ya. Tapi saat ini belum bisa bersatu dulu. Karena trust issue-nya makin banyak. Waalaikumsalam. Trust issue-nya masih makin banyak ini. Ada The Magician, The Star. Tuh. Perbaiki dulu aja tentang sifat kekanak-kanakannya masing-masing ya. Ya maskulin, ya feminim, ini perbaiki dulu aja. Dan perbaiki lagi cara berdoanya. Ya, harus konsisten juga dalam berdoa. Dan perbaiki lagi langkah tujuannya agar bisa lepas dari trust issue dan permainan di masa lalu dua-duanya nih. Ya, kayak dipaksa untuk belajar dewasa sih. Ya. Kayak belajar disuruh belajar dewasa, aku ngelihatnya. Ya. Waalaikumsalam. Energinya lagi banyak pembenahan. Kita lihat perasaannya maskulin ke feminim seperti apa sekarang dan selanjutnya. Aku nggak lama ya, hanya sejam. Menyimpan say. Maskulin ini masih menyimpan rasa senang, rasa sukanya. Kalau feminim tuh masih menyimpan. Masih ditutupi ini. Sebenarnya dia masih bahagia perasaannya ke feminim nih.
Tuh. Makasih Loverfu, berkat selalu rezekinya bertambah terus. Masih menyimpan rasa keinginan untuk bersatu lagi tuh masih menyimpan. Tapi nanti insya Allah ya, ada komunikasi nih. Ada, insya Allah. Ya. Insya Allah endingnya bagus ya. Karena kan kita sini berusaha semua ya sayang ya. Jawaban akhir kan ada di Allah ya. Kita hanya mencari jalan kayak gitu. Perasaannya maskulin ke feminim tuh masih ada rasa sayang, rasa suka, bahagia, masih nyimpen tuh. Berharap bisa dipertemukan lagi, berharap bisa bersama lagi. Ya, aku ngelihatnya. Makasih Loverfu. Waalaikumsalam, Cupa-Cupi. Ya, perasaannya sih masih dalam sebenarnya, masih menyimpan kayak gitu. Tuh, nanti akan dibangkitkan lagi ya. Koneksinya lagi pada pembenahan, say. Kayak ada jarak aja sih. Kamu ngerasa nggak, Cupi? Kayak ada jarak di antara mereka. Cupi, kasih aku korgi dong. Kamu ngerasa nggak kayak ada jarak gitu di antara mereka? Musuhan sih enggak sih, Cup. Cuman kayak ada jarak aja. Makasih Blackpink, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Perasaannya maskulin. Ini sebenarnya sedih. Sedih aja journey hidupnya kok jadi kacau. Nggak jelas. Tuh. Iya, awkward, aneh. Iya, jadi aneh. Tapi biasanya sih, kalau sebelum union itu ya ngerasakan aneh dulu, Beb. Ngerasain aneh dulu. Waalaikumsalam. Karena untuk pembenahan diri ya, jadi merasa asing. Pemenangnya pasti maskulin ya, Mami. Allahu alam, Beb. Kalaupun pemenangnya bisa lama. Karena perjalanan Twin Flames itu nggak bisa diburu-buruin. Nggak bisa ditergesa-gesain walaupun misalnya Twin Flames-nya disatukan sekarang nih. Tapi ujiannya juga luar biasa. Bisa tahan nggak? Nah, lebih baik ujiannya sebelum nikah sih. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku. Karena kalau sudah menikah dikasih ujiannya, ya kebanyakan ya nggak bertahan. Makasih cepat-cepat kutuk. I love you. Iya nggak guys? Makasih kakak Cupa-Cupi, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Bilang makasih sama kak Cupi, say. Biar berkah terus dia. Kabul hajatnya. Mendingan diuji sebelum nikah sih. Kayak gitu. Jadi biar bisa saling koreksi kesalahan masing-masing. Daripada nanti kalau udah di pertengahan pernikahan ujiannya luar biasa dan tidak mengenal karakter masing-masing, ya entah itu keburukannya atau kebaikannya gitu ya, tidak mengenal, nanti malah lebih parah, lebih nggak enak. Ini maskulin sedih sih, kok bisa sih perjalanan percintaan gue jadi kacau, nggak jelas. Nah, di sini ingin kembali kok ada, tapi memang harus belajar bayar karma dulu ya. Mendingan bayar karma dulu sih kalau aku bilang, baru nanti ya minta dipertemukan lagi setelah dua-duanya sudah menikmati dan nyaman dengan kesendiriannya, menjadi jati diri sendiri. Gitu aja sih kalau feeling aku ya, gitu. Karena kalau dipaksa untuk bersatu lagi dalam keadaan yang masih belum benahi diri dengan baik dua-duanya, nanti akan egonya keluar lagi, ujungnya berantem lagi. Nanti ya kalau ada yang bikin salah ya lu bisa gue bisa, kayak gitu. Itu nggak bagus juga kalau dalam sebuah hubungan begitu ya. Kayak kalau ke arah yang positif is okay lah. Kalau yang ke arah misalnya perselingkuhan terus dibalas perselingkuhan lagi gitu ya, kalau bisa jangan kayak gitu. Paham ya maksud aku ya guys?
Kita lihat ya perasaannya feminim ke maskulin. Perasaan feminim ke maskulin. Feminim ke maskulin. Aku ngelihatnya lebih mengambil sikap meninggalkan drama ya, feminim. Tuh. Memang lagi di kalau dibilang pisah energi ya ada sih, cuman kalau aku lihat nih perasaannya kayak ingin move on dulu dari maskulin feminimnya. Ada the wheel, the fortune, the justice, five of wands, and the chariot. Jadi pengen move on dulu dari drama. Nggak mau drama dulu feminimnya ya. Maskulin jangan maksa dulu. Kalau kamu memang jodohnya sama seseorang dulu nggak apa-apa. Kalau memang kamu merasa nggak bisa nunggu maskulin gitu ya, ya udah. Nggak bisa nunggu feminim, ya udah. Kalau kamu udah nggak tahan gitu, pengen dengan seseorang maskulinnya, ya udah serius dengan orang tersebut. Tapi jangan berharap ke feminim lagi gitu loh. Karena aku ngeliat di sini ya energi takdirnya tuh lagi sama-sama berjalan tentang karma, Beb, dua-duanya. Untuk menyadarkan diri gitu loh. Dengan cara yang berbeda, porsi yang berbeda gitu. Ya kalau aku bilang feminimnya lagi pengen move on yang namanya drama. Aku ngeliatnya. Ya. Lagi pengen sukses, fokus tentang karir di sini. Perasaannya feminim ke maskulin. Cinta masih ada. Masih ada rasa cintanya Two of Cups, tapi kayak udah nggak terlalu menggebu-gebukan. Kalian ngerasa nggak? Udah nggak terlalu menggebu-gebukan ataupun kayak melindungin banget lagi, udah enggak. Jadi kayak ya gue juga harus melindungin diri gue gitu, melindungin keadaan gue, memikirkan diri sendirilah, intinya belajar untuk cuek ini feminimnya. Kerasa Mi, iya masih cinta tapi kayak udah merasa disia-siakan sama maskulin. Jadi kayak gue udah memperbaiki perasaan gue ke lu, mencoba untuk ikutin komitmen ini larinya kemana, entah sebagai statusnya apa, tapi tetap coba untuk diperbaiki, tapi berujungnya sia-sia kayak gitu. Makanya dia pengen move on dulu dari maskulin tuh ya. Jadi feminimnya lagi fokus tentang perjalanan karir, say. Iya, dipendam dulu dan juga dihempaskan lah. Kayak gitu loh. Kalau dipendam kan dia masih bisa bersama ya. Ini kayak dihempaskan aja, diabaikan. Ngerti nggak? Kalau dipendam dulu kan dia bisa bersama. Kayak kita nih, ya udah berantem terus bareng lagi. Itu kan bisa mendam ya, entah itu cinta, entah itu benci kayak gitu. Kalau di sini kayak dihempaskan dulu, kayak ya gue fokus karir gue dulu lah gitu loh. Soalnya udah coba perbaiki komitmen ini untuk saling sayang, saling suka, tapi ya dikesampingkan. Jadi dihempaskan dulu, dia nggak mau mikirin percintaan feminimnya. Mencoba untuk memperbaiki, ngambil resiko gitu kan. Ya bahkan sampai dibully segala macam, ini ada konflik segala macam, disia-siakan ya. Pada akhirnya feminimnya tuh mencoba untuk move on dulu guys. Makasih Blackpink, move on dulu. Aku ngeliatnya ya,
Move on dulu dia. Ini kayak ada jarak sih. Kita lihat ya. Koneksinya DM sama karmik. Koneksi DM sama karmik. Tuh, koneksinya DM sama karmik juga menggantung. Nggak jelas juga nih. Statusnya mau kemana. Nggak mikirin dulu, enggak. Malah pengen move on dulu. Ibaratnya gue terimalah bulian lu lah, dianggap gue nggak bagus lah ke maskulin atau menyanyiakan maskulin, udah nggak peduli, dia lebih fokusnya ke karir. Nih karmik sama DM juga koneksinya lagi menggantung gitu loh, hubungannya perangkap tuh, hajatnya menggantung, doanya menggantung, karmik sama DM. Waalaikumsalam. Tuh. Menggantung guys. Koneksinya DM sama karmik. Oh my god, tuh. Ini ujungnya bisa kehancuran. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Ini ujungnya bisa kehancuran, Beb. Bisa berantakan. Bisa berantakan. Dua-duanya sih bisa bangkit lagi. Ya tapi harus yang ku bilang tadi ya, bayar karma juga lah. Mau gimana? Semua hidup kan harus bayar karma untuk pembersihan dan mendapati karma baru. Bener nggak? Mau baik atau buruknya, kita membersihkan wadah kita dong. Waalaikumsalam. Ya, kita membersihkan wadah kita. Tuh. Ini masa depannya DM sama karmik juga menggantung, guys. Karena terperangkap dalam ya pelajaran karma nantinya. Planning bisa bersama. Tapi stuck tuh. Four of Pentacles kan? Tuh, stuck dalam pembayaran karma. Menjadi karmic cycle, karmic partner. Aduh. Kenapa jadi begini ya DM? Mencoba berjalan dengan karmik. Cupi, kenapa jadi begini, Pi? Aduh. Ya kalian ngerasa kan mereka kayak ada jarak. Dan ya kalau dibilang terlalu sakit, dia kan nggak terlalu pancarkan dengan klarifikasi tentang perasaan sekarang. Dia lebih ke kerjaan dan nutup diri. Kamu perhatikan aja deh. Di awal nggak baik, ya akhirnya juga nggak baik. Ya begitulah. Kalau niatannya udah nggak baik, ya akhirnya nggak baik. Mau dibaik-baikin kayak gimana, kalau awalnya nggak baik, tetap aja. Akhirnya juga nggak baik. Ini untuk DM dengan maskulin, ini impiannya stuck ya. Rencana masa depan bersama tuh mentok banget guys. Karena trust issue karma masing-masingnya harus dibayarkan. Nggak bisa ditinggalkan atau lari begitu aja lagi, udah nggak bisa. Bayar. Dipaksa bayar ini. Dipaksa bayar.
Dengan apa? Ya dengan masa depannya digantungin. Jadi kayak udah nggak mudah lagi mendapatkan, ibaratnya udah dulunya nih biasa dapat rezeki besar ya kan, gampang, terus ya banyak kerjaannya, banyak pemasukannya gitu kan. Karena ya keberkahannya dibuat main-main ya. Pada ujungnya ya nanti jadi mentok, stuck kayak gitu. Dua-duanya. Dan menggenggam tentang karma masing-masing ini berdua. Jadi masa depannya mentok. Mentok dengan kehancuran sebagai pembersihan wadah. Terperangkap tentang kehancuran, ya tentang keuangan, mentality, kesehatan, hati-hati. Ambisinya yang terlalu berlebihan juga. Kasihan ya Mi, ya namanya hidup ya begitu. Kita juga kalau ngalamin juga kan pasti kita harus mengasihani diri kita lah Beb. Ya kan? Ini sebagai pelajaran kita juga Say. Sebagai pelajaran kita juga, jadi kita juga berhati-hati sekarang dalam melangkah. Ya, kalaupun mau kembali ke feminim, ya ini bisa, cuman harus ngambil resiko. Ya, yaitu dengan cara apa? Ya komunikasikan lagi, terus stabilkan lagi komunikasi dengan keluarga. Bukan hanya keluarga maskulin, tapi juga keluarga feminim. Perlahan tapi pasti, nggak bisa gedebak-gedebuk, Say. Sore. Ya mau gimana guys? Kan mintanya begitu. Kita lihat ya perasaannya karmik terhadap feminim tuh gimana sih sebenarnya. Ya kita lihat ya. Cupi, korgi lagi dong Pi. Kita lihat ya perasaannya karmik nih sebenarnya terhadap feminim itu seperti apa sih. Kita lihat ya. Ya guys ya, ngelihat perasaannya karmik terhadap feminim itu sebenarnya seperti apa. Kita lihat nih, sebenarnya seperti apa sih. Makasih Ivo, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Aku udah baca yang berbayar ya, energinya Fuji. Insya Allah bisa selaras lagi. Ya, kita lihat tentang pikirannya karmik terhadap feminim. Karmik tuh takut banget loh. Iya, karmik takut banget kalau nanti maskulin kembali lagi ke feminim. Ini takut banget guys. Selalu mimpi buruk tuh tentang dramanya ini akan ada pembayaran dan ujungnya maskulin akan kembali ke feminim. Ini yang ditakutkan oleh karmik. Waalaikumsalam tuh. Takut banget. Gelisah, nggak tenang. Jadi hidupnya itu penuh ketakutan. Apalagi kalau IADM balik lagi ke feminim. Ya, rasa takutannya besar guys. Takut dia nih. Kita lihat ya perasaannya karmik terhadap feminim itu seperti apa sih sebenarnya pandangannya atau perasaannya. Ini sebenarnya bertaruh ya. Bertaruh pengennya sih seperti feminim, bertaruh. Bertaruh ini. Iya, bertaruh itu. Jadi mau bikin stuck impiannya maskulin, kesuksesannya maskulin. For a Pentacles ini kayak bertaruh. Bertaruh ini. Dan ini membuat stuck tentang kesuksesannya maskulin. Waalaikumsalam. Ya maskulin harus punya pendirian sendiri juga. Kalau nggak punya pendirian ya
kesuksesannya akan mentok, nggak maju-maju, malah mundur, malah bisa hancur kalau nggak punya pendirian kayak gitu. Ya harus punya pendirian. Kamu perhatiin deh, VT-nya feminim sekarang udah nggak terlalu mancing-mancing pantun kan? Coba deh. Udah nggak terlalu kan? Coba kalian perhatiin dah. Aku kan nggak terlalu perhatiin nih. Ya cuman udah jarang lewat-lewat gitu tentang pantun gitu. Coba deh. Ya kan? Terus juga midpangnya juga udah agak jaga jarak. Udah nggak mancing-mancing lagi tentang verfu. Karena menjaga. Jadi mereka nggak, ya ibaratnya gini, ya jalanin aja dulu gitu loh. Berantakan sih enggak, musuhan sih enggak gitu. Cuma menjaga dulu aja, pengen lihat aja. Emberan udah nggak mancing nih. Aku nggak terlalu paham ya tentang akunnya mereka ya, Midpang atau segimana. Cuman nih feeling aku doang. Yang kalian lihat tuh gimana coba deh. Yang kalian perhatiin deh akun-akunnya fansnya si Feminim nih. Udah nggak kayak kemarin-kemarin sebelum itu terjadi pergi holiday ke sana. Sebelum keluar itu foto yang tahu kan, yang sama Sarah itu, gara-gara Sarah itu udah kayak nelen ludah gitu loh. Makasih, coba cupi, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Udah kayak nelen ludah, kayak oh ya udahlah. Jadi kita pantau aja, kayak gitu. Kita pantau aja. Iya, enggak, maksudnya foto maskulin lagi yang di masalah di pangku itu loh, Beb. Itu udah sebenarnya udah suatu ya pukulan telak juga sih buat feminim ya. Pukulan telak gitu loh. Kaget gitu loh, kaget juga pastinya. Kan gak nyangka juga gitu. Nah, itu dari situ kayaknya sih feeling gue ya. Feeling gue doang nih. Gue nggak tahu ya kalau kalian nih merasa nggak nih. Mereka tuh grupnya feminim tuh udah jarang kayak pantun atau udah jarang memberikan lagu-lagu galau. Coba deh, udah nggak terlalu lagu galau banget tahu, kayak yang nerima kenyataan aja kayak gini. Ya udahlah, udah jalannya begini, ya udah kita lihat aja dulu sampai mana dan siapa yang punya janur kuningnya gitu loh. Ini aku rasain doang energinya, tapi nggak tahu kalian ngerasanya gimana yang sering nonton akunnya mereka. Gue kan nggak nonton akun mereka setiap saat sih soalnya. Ini gue rasa energinya aja sih. Ditambah lagi kan PT-nya Feminim tuh ada pertemuan dubes-dubes ya. Ya. Ada pertemuan dubes-dubes ya. Ya kalau masalah editan atau betulan, gue Allahu alam ya Beb, tanya aja ke orangnya dah. Yang penting kita doain aja. Ya insya Allah mereka jodoh dikembalikan dalam keadaan pribadi yang lebih baik dua-duanya. Kayak gitu ya. Gue nggak ngerti dah tuh ya. Editan apa asli gue nggak ngerti tuh ya. Pokoknya kita doain aja kalau memang mereka masih ada jodoh, tali benang merahnya masih bisa disatukan, ya kita minta ke Allah mereka dipertemukan dalam karakter yang sudah lebih baik. Ya, gitu aja. Waalaikumsalam. Ya, soalnya aku ngerasa energinya dari feminim juga sudah lebih fokus pekerjaan, dan aku ngelihat VT lewat aja ya, VIP-nya tuh lagi ya menerangkan tentang kedutaan besar kan. Itu udah arah ke sana sih. Ingat nggak aku pernah reading tentang ini, nanti nih dia kepengen jadi kedutaan nih. Ingat nggak? Arahnya ke sana deh kayaknya deh. Pengen tinggal di luar negeri, kerjaannya sebagai kedutaan besar. Ini feeling gue ya. Feeling gue itu udah arah ke sana itu. Iya pernah Mami inget. Ini feeling gue.
Ya, itu udah arah ke sana, mau jadi duta besar. Udah sering banget dia tuh mengenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara kan, di kedutaan-kedutaan. Coba kalian perhatikan deh. Kayaknya dia lebih pengen jadi kedutaan dulu deh. Ya, kayak gitu. Iya, tahun kemarin iya aku bacanya nih, nanti nih feminimnya arahnya pengen jadi duta besar. Ya, walaupun gak langsung jadi duta besar, tapi kerjanya sebagai di kedutaan lah, gitu. Di kedutaan gitu loh. Ini arahnya ke sana. Pengen tinggal di luar negeri itu feminim. Negara orang. Tapi bukan cuma sebagai pekerja biasa gitu loh di negara orang. Tapi pengennya sebagai ya bekerja untuk ngurus rakyat Indonesia yang ada di negara orang, kayak gitu loh Beb. Saling melindungin, tapi kalau caranya begini nggak sehat. Seriusan nggak sehat. Serius nggak sehat say. Sakit gue bilang mah. Perjalanan twin flames nggak bisa kayak gini. Kalau dipaksakan. Makanya aku ngeliat di sini energinya. Feminim itu lebih fokus, udah mengabaikan aja tentang maskulin itu udah abai aja. Ibaratnya udah nggak maksa dia harus berjodoh dengan maskulin, nggak sehat lah Beb. Kalau hubungannya belum saling membenahi diri, nggak ada kesadaran diri, itu nggak akan bisa connection dengan baik. Ya, seperti nggak peduli. Dia belajar untuk cuek sih, kalau aku lihat ya. Belajar untuk cuek nih si feminim. Makanya lebih fokus ke kerjaan dan keinginannya feminim ini aku ngelihat ya, pengen karirnya lebih bagus kalau bisa tinggal di luar negeri, kayak gitu. Karena ada di chariot ya tadi. Ya, udah pokoknya doain aja ya. Kalau memang belum jodoh jangan dipaksa, biarkan maskulin dengan yang dia pilih saat ini. Begitupun dengan feminim. Kalau jodoh itu nggak akan kemana sayang, nggak akan kemana. Mau berpuluh-puluh tahun dipisahkan, kalau sudah waktunya ketemu dalam keadaan baik, sama-sama single, nantinya ketemu lagi dengan kondisi yang lebih baik, karakter yang lebih baik, itu baru namanya cinta sejati. Kayak gitu. Ya, aku ngeliatnya ke situ. Jadi udah nggak terlalu mikirin percintaan nih feminim. Ya udah nggak terlalu, itu juga apa namanya, udah nggak terlalu maksa banget aku ngeliatnya. Jadi si karmik ini memang coba untuk bertaruh menghalangi impiannya maskulin. Kita lihat ya, bagaimana perasaannya maskulin ketika tahu feminim sudah ada DM baru. Ya, kita lihat ya, bagaimana perasaannya maskulin ketika tahu nanti kalau ketika DF ya feminim dapat DM baru yang lebih, pokoknya yang lebih lah ya, lebih baik. Kita lihat bagaimana perasaannya DM melihat feminim dapat pasangan baru. Kita lihat ya, kita lihat. Kan aku udah bilang, sedih iya, tapi yang namanya jodoh pasti ketemu lagi. Tadi aku ngomong apa? Bukan nggak mikirin, sama aja. Itu namanya nggak mikirin sayang. Kalau nggak mikirin itu berarti nggak mikirin. Fokusnya kemana? Ya kalau mikirin pastinya mukanya sudah semblep. Ya, auranya gelap. Karena orang kalau udah banyak pikiran tentang cinta itu susah say. Ya, ini energi loh. Ya, kalau nggak paham tentang connection, karmic, twin flames, ataupun soulmate, diperhatikan dulu aja.
Kadang jodoh itu tidak harus ketemu. Ada yang tertunda. Paham nggak? Dan kita harus menyelesaikan karma dulu sebelum dijodohkan lagi sama Allah ketemu yang lebih baik. Kalau misalnya fokus ke tempat kerja berarti nggak mikirin. Aku udah bilang. Dia mencoba untuk cuek. Aku udah bilang tadi, feminim itu belajar untuk cuek. Tadinya kan nggak cuek. Baperan loh feminim itu. Overthinking banget loh. Serius. Gampang nangis. Gampang cegukan. Feminim tuh. Serius loh. Karena saking empatinya tinggi. Logikanya nggak main. Mainnya hati. Tuh feminim tuh dulunya. Saking dihajar, ya kan, dengan kondisi, ya kan, dengan situasinya, kayak gitu. Kan nggak semua privacy di up. Kan udah gue bilang private. Aduh, nih Rizky Allah lu sebenarnya siapa sih? Apalagi masa lalu dia obok-obok. Itu mah udah biasa, say. Kalau mau jadi entertainment gak usah takut obok-obok tentang haters. Itu udah resiko. Iya, orang yang tertutup aja, orang tuh dapat aja loh. Udah gue bilang itu private dari tahun lalu, berarti kamu nggak nonton aku dari tahun lalu ya? Nggak perhatiin berarti kamu nih. Gak jelas perpunya. Gak mau garda terdepan kek, tapi kalau memaksakan Fuji sama Feral harus bersama, nggak bisa, say. Maaf ya, gue blok. Serius. Gue nggak bisa. Gak bisa, maupun dia garda terdepan, ya maupun dia garda terdepannya nih belain Verfu, terus harus tetap bersama gitu Verfunya. Kalau memang belum diizinkan terus maksa gitu, ya nggak bisa lah beb. Emosi lah gue beb. Seriusan loh, gue nggak suka orang yang maksa-maksa sebuah hubungan. Nggak bisa itu. Terkadang kita emosi itu dikasih logikanya, dikasih tahu biar nggak ngeyel orang. Aduh, gue bilang, mereka itu privacy. Kalau memang dia nonton gue dari dulu, pastinya udah paham nih. Oh, perjalanan Twin Flames nih begini nih. Harus udah paham. Ini enggak. Dia bilangnya begitu. Maksa banget. Fuji sama Feral harus bersatu. Iya, kita lihat dulu. Sekarang tuh saatnya Fuji lagi digoda. Lo pikir emang godaannya nggak kenceng? Kenceng tuh, tanya Nocupi. Mainnya tuh nggak main-main, say. Permainannya tuh ini dalam banget. Apalagi tentang yang gaib-gaibnya. Ini nggak main-main. Lo pikir gue enak gitu bacain Fuji, Verfu? Gue juga pengen berhenti sampai mereka janur kuning. Kan udah gue bilang, nunggu mereka janur kuning, salah satunya habis itu gue stop. Itu janji gue. Sentral mereka tuh 9, guys. Nggak bisa main-main. Kalau gue selesai sekarang, kasihan Fujinya. Masih diambang-ambang gitu. Gue nunggu sampai janur kuning. Siapa yang janur kuning duluan? Fuji apa Feral? Kalau satunya udah janur kuning ya gue nggak bakal baca lagi lah. Kasian lah. Pasangan orang udah nikah. Masa gue bacain? Kehidupan tuh harus nerima kenyataan. Kalau saat ini memang belum berjodoh ya udah. Jangan maksa. Kecuali kalau udah nikah. Kalau udah nikah, kita harus mempertahankan pasangan kita semampu kita. Bener nggak? Aku aja begitu. Aku nikah nih sama pasanganku dari Australia yang aku cerita. Sampai dia main sama pelangi di sana. Baru gue pertahankan sampai jungkir balik. Nah, orang belum nikah,
Kalau belum menikah mah mereka masih banyak belajar untuk benahin diri. Kalaupun misalnya nanti nih mereka dipertemukan dalam keadaan satu misal udah jadi janda atau udah jadi duda nih, salah satu dan satunya masih single. Ya udah, kalau memang jodoh balik lagi dalam keadaan karakter yang sudah dewasa, yang sudah baik. Kan enak. Jangan maksa, kita tuh hidup harus nerima kenyataan, Beb. Kecuali lu udah nikah, kalau udah nikah mau pertahankan, mau kayak jungkir balik juga harus dipertahankan pernikahan. Nah kalau belum nikah mah masih bisa dirubah. Kalau memang belum saatnya harus bersama saat ini, ya nggak apa-apa twin flames-nya. Yang penting dua-duanya sudah merasakan tentang pembenahan diri, insya Allah ketemunya dalam keadaan karakter yang lebih baik, yang positif. Soalnya nih lagi banyak ujiannya. Iya, saling mengenal karakter betul. Itu lebih baik loh sebelum menikah. Daripada udah menikah kena karakter buruknya. Gue yang udah ngerasain. Udah menikah ngenal karakter buruknya. Nangis gue. Mau gue udahan, gue baru nikah, dia baru masuk Islam. Tanggung jawab gue, dosa gue kalau udah ninggalin. Baru juga nikah, kan gitu. Iya, makanya udah biarin dulu, harus terima. Mau dia verpu terdepan kek, kalau memang saat ini belum bisa bersatu, ya udah jangan dipaksa. Doakan mereka bersatu dalam keadaan yang sudah baik. Contoh aja kan kalian udah tahu kan, Al sama Alisa. Mereka terpisah berapa tahun tuh? 2-3 tahun kan? Dan dua-duanya punya pasangan masing-masing. Ngerasa disakitin lagi sama pasangan. Ya kalau memang jodoh balik lagi kan? Gitu. Jadi fanatik sih gue bilang. Kalau terlalu maksa. Nih ya. Kalau maskulin melihat feminim ada pasangan baru, ini kecewa loh guys. Ya kecewa dan menutup diri dan anggap ini sebagai pembayaran karma. Kecewa. Ya. Bisa dipertemukan, ya, bisa dipertemukan. Ini kecewa. Kecewa karena yang maskulinnya berpikir di masa lalunya terlalu banyak menggantung atau melakukan kecerobohan, kebebasan, ya, tuh. Dulunya sikapnya ya, sehingga ya ini gagal move on nantinya maskulin kalau tahu feminimnya ada orang baru. Ini kecewa banget guys. Waalaikumsalam. Tapi kalau memang masih terkoneksi kuat ya, ini bisa jodoh lagi ketemu. Tuh, bisa jodoh lagi tuh. Ya, insya Allah tahun ini jodohnya. Kalaupun misalnya belum, ya kita nunggu siapa yang pakai janur kuning dulu. Insya Allah ya dua-duanya tahun ini atau enggak tahun depan, kayak gitu kan? Kita doanya. Ini masih bisa ada jodoh karena belum ada janur kuning. Masih ada jodohnya bebek. Masih ada. Nah, maskulin kalau ngelihat feminim sama orang lain, ya, tuh, kecewa tapi ditutupi dan merasa ini adalah pembelajaran karma. Kalau mami lihat mah jodoh, benang merahnya ada, tapi takutnya jodoh tertunda, guys. Jodoh tertunda, sayangku, cintaku, takutnya itu. Karena kalau mereka pengen benar-benar jodoh yang terbaik, mereka harus sama-sama dalam versi yang sudah baik, sama-sama dewasa dan tidak takut tentang ujian apapun ketika bersama. Sekarang gini, lu punya pasangan, ya, lu udah merasa jodoh nih. Terus tiba-tiba dia takut nih, ya, ngakuin lu sebagai pasangan, ya takut dibully lah, takut difitnah lah, takut dihina lah, takut masa lalunya lah. Lu nyaman nggak? Lu kan pengennya menjadi seseorang yang menerima apa adanya tentang lu juga nerima apa adanya tentang dia, dan berani dua-duanya untuk menghadapi segala ujian bersama kan, mau baik ke mau buruk ke. Yang penting hari ini lo sama gue, gitu loh. Nah ini harus belajar. Ya kalau salah satunya ketakutan, terus hubungannya gimana? Kan harus dua-duanya belajar membentengi, bukan ketakutannya salah satunya, jangan. Kalau takut mulu nggak sukses-sukses. Ya kan?
Lu hubungan sama suami nih, udah nikah nih, tiba-tiba dalam pernikahan dia ketakutan nih, ya kan, ya takut miskin lah, takut bangkrut lah, terus elunya nggak bisa ngimbangin dia, automatically lu juga ikut stres kan. Nah kalau dianya bisa berpikirnya positif, lu ngasih motivasi, ya pastinya kan lu juga nggak stres jadinya, kayak gitu. Iya, yakin boleh. Aku juga gitu. Mereka ada jodoh, sayang. Ada. Cuman ujiannya luar biasa. Karena memang center mereka itu 9. Gak bisa dimain-mainkan. Harus siap tahan banting dengan ujiannya. Soalnya healer, Beb. Penyelesaian. Centernya itu 9. Kita lihat ya. Feminim. Perasaannya feminim ketika tahu maskulin nikah sama orang lain atau sama karmik, kita lihat perasaannya ya. Itu nggak main-main guys. Kalau koneksi twin flames karmic soulmate tuh nggak bisa main-main. Kalau sudah pengen tahu energi dan koneksi mereka tuh nggak boleh setengah-setengah. Aku baca ini aja dari tahun 2019 beb, serius. Baca, kamu nonton deh YouTube aku ya. Dari tahun 2019 aku baca tentang feminim, maskulin. Itu serangannya banyak. Sampai gue pernah di komen-komen ya di YouTube nih. Kan aku baca karmik general ya. Ini kan general ya. Aku baca karmik nih general ya. Terus ada bacaan karmik tentang sakit parah lah, ini. Terus ada tuh penonton aku karmik tapi guys ya, tahu nggak, dia ngomelin aku loh di komen, katanya gini, bisa stop nggak baca karmiknya, mak gue sampai sakit katanya gitu. Lah gue kagak tahu mak lu klien gue juga bukan, orang ini bacaan general. Kalau mami lagi baca twin flames, karmic, soulmate, itu mak saya sakit. Lah kenapa jadi gue? Gue bilang kan kocak ya. Gue bilang ya berarti dia ngerasa energinya ya. Lah kenapa jadi gue? Lah ini kan general beb. Gue bilang iya, mak saya sakit parah gini-gini. Lah sakit parah kok ngomelin gue? Lagi lah ngapain lu nontonin gue? Kalau memang merasa mah gak usah ditonton, udah, gue bilang gitu. Enggak, soalnya mas saya penasaran. Lah salah lu, dalam hati gue blok aja udah orangnya. Ada tuh di YouTube gue, Lucky MSI. Nih YouTube aku, cari aja Lucky MS, ada kok. Gue bilang itu mah salah lu, kenapa nonton gue? Lagi pula di sini kan general beb, aku bilang gitu. Ini bukan, nggak sebut nama lu ya, gue bilang. Karmik, DM, DF itu nggak sebut nama, ini general. Gue bilang iya, mama saya sakit parah setiap abis nonton channelnya situ, katanya gitu. Sesuai apa namanya, apa yang dibaca itu mama saya sakit parah, keluarga kami berantakan. Lah kenapa jadi gua kocak gitu orang. Aduh ya Allah, ya gue bilang ya udah banyakin istighfar sholawat aja, gue bilang gitu, biar dapat jodoh lagi yang lebih baik. Ngambek dia. Kita lihat ya perasaannya feminim kalau ngelihat DM nikah dengan orang lain. Lucu ya, ngambek sama siapa, bacaannya sama siapa, orang ini general. Gue cuma ngingetin, lu jangan fanatik jadi penontonnya, mau siapapun kayak artis lu, ya. Iya, itu udah lama banget Beb, 2020. Kan gue sering live dulu tuh di YouTube ya. Ngambek dia. Serius, ada kali komenannya 2020-an tuh banyak banget. Jadi dia pengennya gue nyetop bacain karmik. Panas katanya energinya. Lah, gue mah sesuai bacaan dari kartunya Allah kasih ya. Lucu aja. Kocak-kocak. Nih ya. DF kalau ngelihat DM dengan orang lain tuh kecewa say sebenarnya. Nih, kecewa ya. Tapi mencoba untuk tenang tuh, karena diduakan. Ya.
dipermainkan, masih mantau. Tapi masih ada keinginan untuk kembali ngerebut DM, ada nanti. Tapi atau DM datang ke DF lagi, ada ini ya. Kita lihat perasaannya feminim ketika tahu maskulin nikah dengan orang lain. Tuh, masih menunggu, beb. Berani nunggu feminim nih. Kalau memang jodoh balik lagi. Mau sampai 7 tahun, 7 turunan. Ini sepasang loh, beb. Ini sepasang ini. Ini kayaknya DM nanti kecewa deh sama permainannya dia sendiri ini. Pada akhirnya nanti kembali lagi ke feminim. Karena feminim juga merasa sia-sia ya. Jadi kayak ya udahlah. Konsisten dalam pekerjaan aja. Ini maskulinnya bisa balik lagi. Pengen balik ke feminim. Dan feminim masih nunggu. Berani nunggu dia. Berani nunggu. Cuman ya harus sabar, belajar. Dua-duanya harus belajar sabar tentang komitmen. Feminim itu terkenal dengan kesetiaannya, beb. Mau kayak apa juga. Tapi ada suatu saat nantinya feminim akan membentengin diri dan membatasin diri. Bukan berarti nggak setia ya. Tapi membatasi diri aja. Kenapa? Untuk belajar dewasa. Kayak gitu. Ya kalau jodoh kembali lagi. Ini. Ingat ya, jangan fanatik jadi fans artis. Tolong guys. Mau lo secinta apapun sama tuh artis, ingat lo punya orang tua ya. Oh iya, Virgo memang setianya ampun-ampun, say. Kalau udah seneng, udah. Makanya aku bilang udah biarkan dulu mereka berjalan ya. Biarkan dulu mereka jaga jarak sekarang, yang penting tidak musuhan kayak gitu. Ya kan? Yang penting mereka nggak musuhan. Nggak saling hujat-hujatan kayak gitu. Orang tuanya juga masih ada koneksi, ngobrol mah masih, cuman agak canggung. Kayak gitu. Waalaikumsalam. Ingat ya, jangan fanatik jadi fans artis, guys. Mau artis siapapun, jangan fanatik ya. Ingat ya, ngefans boleh, tapi jangan fanatik banget. Ya. Jangan sampai menuhankan artis, please deh. Ya. Aku akan berhenti baca Verfu ketika sudah ada yang janur kuning. Itu janjiku. Ya, kalau belum janur kuning ya insya Allah aku masih selaraskan energi mereka untuk bersatu. Tapi kalau salah satunya sudah janur kuning dengan orang lain ya aku berhenti untuk membaca koneksi Verfu. Gitu aja. Karena aku nggak mau ganggu rumah tangga orang. Ya. Kayak gitu. Ya, ikuti alurnya, makanya nggak usah dipaksa. Mereka masih koneksi, masih ada komunikasi, cuman ada jarak. Kayak gitu. Karena kan beritanya dari bulan kemarin sama sekarang tuh panas banget kan di antara mereka tuh. Yang membuat kita kaget banyak, ya kan? Apa sih nih PC salah masuk? Ya, ntar gue kasih ain loh. Dada aja. Ada lagi PC, nyari duit begitu banget sih, Neng. Gue doain lo dapat rezekinya yang lebih baik lah. Jangan kayak gitu-gituan. Udah di blok. Fuji kan udah punya pacar, Mi. Emang dia udah ngomong udah punya pacar? Kan belum kan? Belum kan? Pernah denger nggak? Coba aku tanya. Dengar nggak?
Pernah dengar nggak Fuji bilang itu adalah pacar saya? Kalau dia udah bilang kayak gitu, kita mundur. Atau bilang aja Verpu bubar. Wis, simple beb. Beneran. Aku selalu ngingetin fans Verpu kalau Fuji sudah mengakui itu adalah pasangan saya dan atau ya bicara tentang Verpu bubar, bubar. Belum sih, tapi ada foto sama cowok lah. Foto siapa aja kan ada di situ. Banyak. Emang foto si R doang? Kan enggak. Masih ada kan VT-nya si Feral, Eldin, masih ada kan? Ya wes. Ya kan masih ada kan? VT-nya Feral coba lo cari, VT-nya Eldin. Masih banyak kan? Enggak mi, sahabat katanya. Mami kan malah nunggu Puji ngomong punya pacar, bukan nunggu lagi, Mama Jupes. Aku malah sering ngomong Puji kalau memang udah nggak suka dengan kata-kata Verfu, ya udah bilang Verfu bubar, jadi kita bubar. Kayak gitu loh. Ya kan? Kan aku selalu ngomong kayak gitu. Ayo Ji, kalau memang gak nyaman dengan kata-kata Verfu, bubarin Verfu, kita bubar. Sama halnya kayak waktu, apa sih Sarji, apa sih Aifu, kayak gitu. Kita bubar, serius. Cius loh Beb. Gak usah nunggu kalau udah ada omongan kayak begitu dari Fuji. Kalau memang Fuji merasa nggak nyaman dengan bahasa Verfu, apalagi Verfu menyatu, udah tinggal bilang Verfu bubar gitu Fuji. Kita bubar Ji, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita nggak bakal marah, kita nggak bakal dendam. Ya kita doakan yang terbaik kamu dengan pasanganmu sekarang, gitu aja yang terbaik buat kamu di janur kuningnya, kayak gitu. Ya kan? Aku malah nunggu loh. Selamat sore. Nunggu Puji ya publish inilah pasangan saya, mesti ACBCC-nya lah sebut namanya. Ya atau ya Verpu bubar. Wes, kita bubar. Enggak akan maksa lagi. Kita stop. Kalau dia udah ngomong Verpu bubar, ya kita stop, doakan Puji dengan Feral. Stop lah, orang dia bilang bubar. Kan begitu. Ya nggak guys? Bener nggak? Kalian setuju nggak dengan pendapatku? Ya kan? Ya kalau Puji udah ngomong Verpu bubar, ya kita bubar. Stop, doakan Puji untuk bersama Feral ya. Stop lah. Sama halnya waktu dia sama si Sarji, Aifu bubar gitu ya. Kita bubar. Nggak bakal maksa gue mah. Malah enak. Jadi dramanya nggak lama-lama. Wes. Ya kan? Dramanya nggak lama-lama jadinya. Ini peminimnya masih berharap, cuman memang mengalihkan. Masih berharap kembali ke maskulin, masih ada, masih. Cuman dia mengalihkan lebih ke pekerjaan. Ya kita lagi nunggu itu, Beb. Kayak gitu, nunggu itu sebenarnya sih. Lagi nunggu itu, beneran. Ya kan? Ya udah ya, kita off dulu. Kalau memang termalam aku nggak sibuk, aku live lagi semampu aku ya. Kalau nggak sibuk ya, kalau sibuk ya aku tidur paling istirahat ya. Nah, aku terima kasih banyak buat kalian. Insya Allah yang suka dengan Verfu diberikan keberkahan, diberikan kebaikan, keberuntungan dari segala hal ya. Lagi serius, udah selesai, udah maghrib ya, ntar malam lagi insya Allah ya. Ini kan energinya juga lagi berjalan, biarkan dulu ya, karena lagi ada jarak di antara mereka. Cek elah kayak lagu.
Ya, feminimnya masih berharap tapi memang saat ini lebih fokus ke pekerjaan. Ya, jadi kayak mengabaikan dulu lah ya. Kayak gitu. Oke, makasih yang udah ngasih gift. Insya Allah ditambah terus rezekinya. Dan juga yang sudah tap-tap layar. Sehat-sehat terus. Dikasih rezekinya bertambah juga. Biar jadi sultan semua di sini. Jadi bisa sedekah. Ataupun bisa ngasih gift ke mami sampai yang singa-singa. Iya kan? Kita doakan yang terbaik. Terima kasih semua.